Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saat ini alhamdulillah saya bersyukur saya beserta pasangan ada di kota kecil RP Mere, salah satu kota yang ada di Belgia. Saya diterima oleh tuan rumah yang baik selama kami melakukan dakwah backpacking di Eropa ini 3 bulan. Tuan rumah menerima kami dengan baik. Tentu landasannya apalagi selain silaturahim, memperkuat tali ikatan ukhuwah Islamiyah. Kalau berbicara silaturahim atau silaturahmi, tidak akan terlepas dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah tali silaturahim. Siapa orang yang harus kita sambungkan tali silaturahim itu? Ada 3 minimal kategori. Yang pertama, silaturahim sesama umat Islam. Itulah yang disebut dengan silaturahim ammah, umum. Orang ada ikatan batin ukhuwah, ikatan batin keislaman, maka sambungkanlah itu dalam arti umum. Ada yang disebut rahim khosoh, menyambungkan tali silaturahim dalam arti khusus, yaitu menyambungkan tali kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki tali persaudaraan dengan kita. Anak tentu, istri, saudara dari istri, saudara dari suami, paman, bibi, ada yang saudara jauh, semua itu harus kita sambungkan. Jangan pernah putus terhadap mereka, baik putus hubungan, putus kontak, apalagi memutuskan dalam bentuk kebencian dan tidak ingin menyambungkan tali silaturahim. Yang ketiga, rahim qarabah ghairil muslim, kerabat tetapi tidak muslim, kerabat non muslim, tetap mereka punya hak untuk kita sambungkan ikatan tali kasihnya. Ancaman Rasulullah terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim itu sangat keras. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa yang disebut qati'un ya Rasulullah? Yakni qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Suatu ketika ada yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal." Tolong ya Rasul, ceritakan kepada kami amal yang paling mulia dan paling baik. Nabi bersabda, "Ya Uqbah, silman qata'a." Sambungkan tali silaturahim, tali kekeluargaan, tali kasih sayang dengan orang yang pernah memutuskannya. Jadi orang yang gemar silaturahim itu dia selalu berupaya mencari siapa nih orang-orang yang terputus tali kasih sayang, tidak pernah kontak, padahal sebenarnya kita memiliki kewajiban untuk menyambungkannya. Itulah yang disebut wasil. Nabi mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi'i." Yang silaturahim itu sebenarnya bukan karena orang mengunjungi kita balik kunjung. Orang berbuat baik, kita balik berbuat baik, memang itu bagus. Tetapi kata Nabi, hakikat silaturahim itu adalah idza quti'at rahimuhu wa sholaha. Justru ketika dia melihat ada yang terputus tali silaturahimnya, tali kasihnya itu, dia berupaya menyambungkannya kembali. Salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua, bahkan kita tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup, tapi berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu juga ketika orang tua sudah meninggal, kita ada kewajiban untuk terus berbakti. Selain doa, satu lagi ada yang penting, apa? Hubungi, sambungkan tali kasih sayang dengan orang-orang yang punya ikatan kasih sayang dengan kedua orang tua kita. Subhanallah. Cari siapa sebenarnya teman dekat, sahabat-sahabat
orang tua kita itu yang dulu pernah dekat dengan mereka, sahabat-sahabat baiknya ketika di masjid, mungkin ketika sama-sama beribadah haji, mungkin sama-sama dalam pengajian, dekat sekali, saling berkunjung. Siapa? Cari dan sambungkan. Ketika orang bisa menyambungkan tali ikatan silaturahim yang orang tua dulu pernah melakukannya, dialah yang disebut orang yang berbakti. Subhanallah, begitu besar manfaat dan hikmah dari silaturahim itu. Bahkan ada hikmah yang disebutkan jelas oleh Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rizkinya itu diluaskan dan umurnya dipanjangkan, sambungkanlah silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum-momentum terbaik dalam hidup kita untuk selalu merekatkan ikatan kasih sayang dengan siapapun, bahkan dengan orang yang justru terputus dengan kita. Tapi inti silaturahim itu, ingat, kebersihan hati, kebersihan jiwa, memaafkan, menerima kembali, sehingga kita bisa berbuat lebih banyak terhadapnya. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memuliakan, yang bisa mengamalkan nilai-nilai luhur dari akhlak Islam. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di lain waktu, di kota yang berbeda, insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.